Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sabar, NIM 144236654. Di sini saya akan mempresentasikan redesain gedung rektorat dengan pendekatan desain pasif, mata kuliah desain pasif. Untuk yang pertama yaitu set plan. Gedung rektorat berada di huruf A. Di sebelah gedung rektorat terdapat gedung perkantoran yang B dan C, dan di sebelahnya terdapat lagi banyak gedung-gedung di daerah Untak Surabaya. Untuk Dena lantai 1 ini tempatnya luas, tidak ada ruangan-ruangan, tempat bisa untuk bersantai. Terdapat juga area parkir bis juga di sebelah timur daerah tempat duduk-duduk ini, dan di sampingnya tempat duduk-duduk terdapat lift, dan di tengah ini terdapat kolam, ada tempat duduknya juga di sekitarnya, dan di tengah-tengah kolam ini ada tumbuhan. Untuk lantainya ini saya redesain menjadi seperti motif batu, dan untuk area duduknya juga. Terus untuk potongannya ini lurus dengan tangga ke atas. Dari tempat duduk ini terdapat tangga ke lantai 2 juga, dan untuk potongan B ini sedikit ke tengah. Ini di lantai 1 dengan skala 1:100. Untuk di lantai 2 ini terdapat void lurus dengan kolam yang berada di lantai 1. Untuk lantai 2 ini terdapat banyak sekali ruang. Ruang-ruangnya juga luas-luas. Terdapat toilet juga di area di sebelah barat. Untuk lorong ke gedung depan, dan terdapat void juga di sebelah kanan. Untuk tangga, sebelah tangga juga terdapat void. Ini di lantai 2 dengan skala 2:100. Untuk di lantai 3 juga sama, hampir sama dengan lantai 2. Untuk lantainya ini saya kasih warna cerah ya, supaya bisa memantulkan cahaya. Ini untuk di lantai 6. Untuk lantai 6 ini tidak terdapat void, karena voidnya itu hanya sampai lantai 4 saja. Untuk lantai 5 dan 6 itu tidak ada void, jadi memerlukan penghawaan yang lebih ekstra. Tapi ini terdapat void di sebelah timur ya, area keluar ruangan seperti balkon itu ada voidnya. Ini untuk tampilan potongan AA tadi yang lurus dengan tangga. Ini potongan BB dengan skala 1:200. Ini untuk tampaknya dengan skala 1:200, tampak timur dan tampak barat. Ini saya style bayangan dengan secara maksimal seperti di pagi hari. Ini tampak utara dan selatannya. Ini perspektif eksterior saya. Desain saya ini saya kasih seperti kayak tanaman rambat dan sunsetting kayu, jadi untuk menghambat panas supaya tidak secara langsung ke dinding. Dan untuk tanaman rambat ini supaya bisa mendinginkan area gedung, jadi tidak terlalu panas. Ini tampilan
beberapa eksterior saya. Oke, ini untuk tampilan interior. Saya kasih warna kuning supaya tidak terlalu gelap untuk daerah dalam. Untuk daerah void soalnya ini jauh dengan cahaya dari luar, jadi supaya bisa memantulkan cahaya dari jendela luar ke jendela ruangan, supaya bisa menyebar cahayanya ke seluruh ruangan. Ini untuk tampilan lantai 1 terdapat kolamnya. Hasilnya permasalahan pada existing dan usulan desain. Ini tampilan gedung sebelum di-redesign, yaitu kacanya yang terlalu besar, terus tidak ada sound setting, terus terlalu panas, jadi penghawanya kurang, terus permasalahan thermal ya, aspek radiasi panas. Permasalahannya yaitu sinar matahari langsung mengenai dinding atau kaca membuat ruangan panas dan nilai TTV-nya tinggi. Solusinya yaitu saya kasih secondary skin dan shading device yang terbuat dari kayu memblokir radiasi matahari sebelum menyentuh kulit bangunan. Untuk aspek yang kedua, suhu permukaan. Permasalahannya yaitu dinding beton menyerap dan menyimpan panas yang merambat ke dalam. Jadi solusinya itu memberikan celah udara dan vegetasi, menciptakan pendinginan alami melalui konveksi dan penguapan. Kedua yaitu pola checkerboard menyaring cahaya agar tetap terang namun lembut dan tidak silau. Jadi matahari itu sinar supaya tidak langsung menyentuh dinding panasnya, jadi dikasih checkerboard yaitu dari kayu ini. Untuk aspek beban energi, permasalahannya yaitu penggunaan AC sangat boros karena suhu ruangan yang tinggi secara konstan seperti di lantai 5 dan 6, karena tidak ada void di sana, tidak ada penghawaan yang cukup luas. Jadi solusinya itu memberikan material reflektif dan sirip miring, menurunkan suhu awal secara pasif sehingga beban AC berkurang. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan pencahayaan, aspek kenyamanan visual. Permasalahannya yaitu silau, cahaya matahari langsung yang terlalu tajam merusak kenyamanan mata dan layar monitor untuk para karyawan di gedung rektor. Jadi solusinya yaitu memberikan visi-visi dan setting gunanya menyaring dan memecah cahaya matahari menjadi cahaya difusi yang lebih lembut dan merata. Yang kedua, penetrasi cahaya, kontrasnya terlalu tinggi, area dekat jendela terlalu terang sementara tengah ruangan gelap. Jadi ini sirip miring, jadi settingnya ini saya miring supaya bisa memantulkan cahaya dari langit ke arah plafon untuk menerangi bagian dalam ruangan secara alami. Jadi lantainya ini juga memantulkan cahaya, jadi dari jendela luar memantulkan ke lantai dan memantulkan ke plafon. Untuk kualitas cahayanya ini pertama yaitu kaku dan monoton, cahaya masuk secara kasar tanpa adanya filter estetik atau alami. Jadi diberikan filter vegetasi memberikan efek doublet light, cahaya tembus daun yang lebih tenang dan dinamis bagi penghuni. Jadi cahaya matahari tidak langsung mengenai kaca semuanya, tapi beberapa ada yang mengenai daun supaya cahaya yang merambat lurus itu lebih tinggi. Untuk efisiensi energi, terlalu boros listrik, gorden sering ditutup karena panas silau sehingga lampu tetap dinyalakan di siang hari. Jadi gunanya fase transparan berlapis ini
untuk ruangan tetap terang alami tanpa terpapar panas, sehingga lampu bisa dimatikan pada jam kerja. Untuk selanjutnya, penghawaan aspek suhu udara mikro. Permasalahannya yaitu udara di sekitar gedung terasa gersang dan panas karena radiasi dari beton dan aspal. Jadi solusinya yaitu memberikan kolam air dan vegetasi di tengahnya untuk menurunkan suhu udara melalui penguapan alami sebelum udara masuk ke dalam. Jadi udara itu ke air terus ke tanaman menguap ke atas ke lantai 2 dan 3 dan sampai 4. Untuk sirkulasi udara, aspek sirkulasi udara misalnya yaitu ruangan cenderung pengap karena udara panas terjebak di dalam tanpa adanya jalur keluar yang jelas. Jadi solusinya yaitu saya memberikan void dan natrium berfungsi sebagai cerobong alami yang menarik udara dingin dari bawah dan membuang udara panas ke atas. Untuk aspek kualitas udara, permasalahannya yaitu udara luar yang membawa debu dan polutan masuk langsung ke dalam ruang kerja. Solusinya saya kasih filter vegetasi yaitu tanaman rambat tadi. Tanaman pada fasad menyaring polusi dan meningkatkan kadar oksigen pada aliran udara yang masuk. Untuk aspek kecepatan angin kencang atau tekanan udara yang tidak stabil langsung mengenai bukan jendela. Jadi solusinya fasad kisi-kisi lagi, memecah tekanan angin menjadi aliran ventilasi mikro yang lebih tenang dan nyaman